Halo adik-adik semua, kembali lagi di channel aku ya, channel Andis Irianto. Nah, di sini aku mau ngasih tahu bagaimana sih cara kita untuk menentukan jurusan ataupun PTN yang kira-kira akan kita pilih di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2022. Nah, di sini aku saranin, walaupun emang ini adalah website SBMPTN, tapi dari website ini kita bisa memilih dan memprioritaskan jurusan apa saja dan perguruan mana saja yang sekiranya bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu agar kita tidak salah jurusan ataupun tidak salah memilih perguruan tinggi. Karena jika kita emang salah memilih jurusan ataupun salah memilih perguruan tinggi, kemungkinan kita untuk diterima di SNMPTN 2022 akan sangat kecil. Jadi kita juga harus bisa bermain strategi bagaimana caranya supaya kita bisa diterima dengan peluang yang sebesar-besarnya. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu website sidata ptn.ltmpt.ac.id. Nah, jadi di website ini kita bisa mengetahui segala informasi mengenai perguruan tinggi negeri ataupun politeknik negeri. Oh iya nih, aku juga mau ngasih tahu, di tahun 2021, di tahun aku waktu daftar SNMPTN, politeknik negeri bisa didaftarkan dan bisa dipilih di dalam pemilihan SNMPTN. Nah, jadi barangkali kalian pengen masuk ke politeknik negeri dengan jurusan diploma 4 atau D4, nah kalian boleh banget nih milih daftar politeknik negeri. Karena waktu tahun 2020 untuk daftar ke politeknik negeri bukan melewati jalur SNMPTN tetapi melewati jalur SNPN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, tetapi di tahun 2021 LTMPT bekerja sama dengan Politeknik tetapi khusus program diploma saja. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita bisa mengetahui, misalkan kita pengen memilih jurusan pertama atau jurusan kedua melalui data-data yang ada di website ini. Nah, misalkan kita pengen masuk ke PTN, maka kita klik daftar PTN. Nah, jika kita sudah klik daftar PTN, nah maka kita tinggal memilih kira-kira universitas mana sih yang ingin kita coba atau ingin kita jadikan pilihan pertama. Nah, kita bisa mencari politeknik apa yang kira-kira ingin kita cari. Misalkan di sini aku ngambilnya Universitas Brawijaya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui data-data yang ada di Universitas Brawijaya, jurusan-jurusan Saintek maupun Sosum yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, kemudian di sini kita mengetahui informasi mengenai nama jurusan, jenjang jurusan, daya tampung 2021, peminat 2020, dan jenis portofolio. Nah, misalkan kita memilih jurusan yang ada jenis portofolio, maka kita harus bisa menyiapkan sesuatu hal yang nantinya bisa menambah penilaian, seperti misalkan membuat portofolio menggambar dengan teknik ini atau menyanyi dengan teknik ini. Itu semua tergantung dari sistem LTMPT-nya nanti. Nah, tapi di sini aku mau ngejelasin aja bagaimana cara untuk memperbesar peluang agar bisa diterima di SNMPTN 2022. Nah, misalkan kita di sini pengen masuk ke jurusan teknik sipil. Nah, kita setelah mengklik jurusan teknik sipil, kita bisa mengetahui informasi umum dari jurusan teknik sipil, yaitu yang pertama adalah kode dari jurusan tersebut, nama jurusan, jenjang, jenis, daya tampung, dan jenis portofolio. Di sini kita mengetahui bahwa jurusan teknik sipil dengan jenjang S1 yaitu termasuk ke dalam jenis Saintek dan daya tampung adalah 48 kursi, dan di jurusan ini tidak memerlukan jenis portofolio. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui sebaran peminat yang ada di Universitas Brawijaya mulai dari tahun 2016, 2017,
2018 hingga 2020. Kita juga bisa mengetahui persentase daya tampung yang diterima di jurusan teknik sipil. Misalkan di tahun 2016, daya tampung yang tersedia adalah 45 kursi dengan persentase 2,24%. Dan sehingga tahun 2020 dengan daya tampung 68 kursi dengan persentase 5,35%. Nah, kita juga bisa mengetahui provinsi mana saja yang lebih banyak diterima atau lebih banyak peminatnya untuk bisa masuk ke teknik sipil Universitas Brawijaya. Nah, kita bisa mengetahui ternyata di Aceh pada tahun 2016 ada 7 sekolah. Di Sumatera Utara ada 52. Di Sumatera Barat ada 8, di Riau ada 15, dan seterusnya. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui kira-kira kita berada di provinsi mana sekolah kita berada, dan kira-kira provinsi kita berada apakah banyak peminatnya ataupun tidak. Misalkan aku dari Jawa Barat ya. Nah, dari Jawa Barat di tahun terbaru di tahun 2020 ada 162 orang. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa kita bisa mengambil Universitas Brawijaya untuk pilihan kita, karena di sini banyak juga peminat yang ada. Nah, selain itu, selain kita melihat sebaran peminat, kita juga harus bisa memperhitungkan persentase kira-kira antara daya tampung di tahun 2021 dan peminat di tahun 2020. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membagi daya tampung 2021 ini dengan peminat di tahun 2020 kemudian dikalikan 100%. Nah, misalkan kita pengen masuk ke jurusan arsitektur. Nah, arsitektur memiliki kursi sebanyak 48 kursi dan memiliki peminat di tahun 2020 sebanyak 1101. Jadi, kita memiliki persentase 4,36% untuk bisa diterima di jurusan arsitektur. Terus coba misalkan kita coba ke teknik elektro. Teknik elektro memiliki daya tampung di tahun 2021 adalah sebanyak 68 kursi dan memiliki peminat di tahun 2020 yaitu sebanyak 887. Nah, dari hasil pembagian dan perkalian menjadi 100%, kita memiliki peluang sebesar 7,67% untuk berada di jurusan teknik elektro Universitas Brawijaya. Nah, tadi kan kita udah mengetahui persentasenya ternyata lebih besar di jurusan teknik elektro. Secara logika, misalkan di pilihan yang pertama kita nggak keterima, biasanya kita bakal langsung dilempar ke pilihan kedua dengan kuota yang masih terbuka. Nah, jadi misalkan nih, di pilihan pertama tersedia 20 kursi. Dan pilihan kedua kita yaitu tersedia 50 kursi. Nah, jadi di saat pilihan pertama 20 kursi tersebut sudah tertutup dan kita tidak masuk di dalam 20 kursi tersebut, maka kita akan segera dilempar ke pilihan kedua yang memiliki jumlah 50 kursi. Nah, 50 kursi tersebut walaupun memang presentasinya tidak besar seperti memilih pilihan pertama, tetapi kita akan memiliki sedikit peluang untuk bisa diseleksi di pilihan kedua. Makanya kenapa aku saranin, misalkan kita pengen pilih jurusan, pilihlah pilihan pertama yang paling sulit dan pilihan yang kedua yang paling mudah. Gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa jurusan-jurusan baru seperti misalkan desain grafis di Brawijaya. Nah, biasanya jurusan yang baru seperti ini akan sangat melonjak peminatnya. Karena apa? Karena di tahun 2020 peminatnya 0 dan daya tampung di tahun 2021 sudah 43 kursi. Nah, otomatis di tahun sekarang, di tahun 2022 akan banyak peminat yang masuk ke jurusan desain grafis ini.
walaupun jenjangnya D4, tetapi orang-orang pasti akan memilih ke jurusan-jurusan yang baru. Terus misalkan kita pengen cari ke politeknik, kita juga bisa dengan mengklik daftar politeknik negeri. Nah, tetapi di daftar politeknik negeri ini, jurusan-jurusan yang ada hanyalah jurusan dengan program diploma 4 atau D4. Nah, misalkan kita pengen masuk ke Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sini ada jurusan-jurusan yang hanya jenjang D4 saja. Untuk jenjang D3 akan beda jalur lagi, yaitu di jalur SNMPN, yaitu di Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Sama seperti tadi, misalkan kita pengen masuk ke teknik elektronika, maka kita harus mengklik dulu teknik elektronika dan kita melihat di sini jumlah peminat dan daya tampung. Nah, karena yang udah aku jelasin tadi bahwa semua politeknik adalah semua jalur terbaru di tahun 2021, maka di sini tidak ada peminat ataupun daya tampung di tahun 2016 hingga 2020. Oleh karena itu, untuk melihat data baru, jangan lupa untuk pantengin terus website sidata.ptn.ltmpt.ac.id karena semua informasi terbaru akan segera diupdate mengikuti perkembangan waktu ataupun mendekati pendaftaran SNMPTN. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin sekarang ya. Nanti untuk video selanjutnya aku bakal ngejelasin bagaimana sih cara memilih prodi yang sesuai dan membuka peluang besar untuk kita bisa diterima di SNMPTN 2022. Terima kasih.